Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Syakira. Nama saya Putri Wulandari. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Aprilia. Hai, saya Sri Nurmata Haskell. Halo guys, nama aku Zamaya Raudatul Jannah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu UMKM yang sudah melakukan konsep bisnis dalam menjalankan usahanya. Kalau boleh saya tahu, untuk nama bapaknya siapa ya, dan untuk usahanya bergerak di bidang apa? Kalau nama saya itu Sidik. Untuk usaha yang saat ini kami jalani itu kantong belanja, lebih tepatnya kantong belanja ramah lingkungan. Kalau nama usahanya, dalam sektor apa Bapak beroperasi? Kalau saya bisa dikategorikan masuknya ke kemasan ya, Pak. Kemasan atau kantong ya. Sejak kapan Bapak memulai usaha ini? Kalau kita mulai usaha ini itu dari 2019. Hanya saja kita tetapkan berbadan hukum itu dari Januari 2024 itu. Apa yang mendorong Bapak untuk memulai bisnis ini? Pertama, kita menanggapi terkait regulasi pemerintah akan pengurangan sampah plastik, dan beberapa sektor juga sudah tidak menggunakan sampah plastik. Maka dari itu saya rasa kita perlu mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Apa produk utama yang Bapak tawarkan? Tentunya spoon atau goodie bag yang bisa kita sebut. Bisakah Bapak memberikan gambaran mengenai modal awal yang diperlukan untuk memulai usaha ini? Kalau modal awal mungkin kita tidak terperinci ya Mbak, karena kita itu memang merintis ini semua dari nol. Itu dari kita awal modal itu 50 juta awal modal usaha ini. Untuk kisaran harga produknya yang Bapak jual? Dari harga eceran tertinggi mulai 15.000 sampai harga 35.000 untuk reguler produk. Berapa jumlah produk yang biasanya terjual per bulan dan bagaimana stabilitas penjualannya? Kalau ngomong kuantiti kita memang agak sulit, tapi kalau acuan dari value kita bisa memiliki omset range-nya antara 200 sampai 350 juta. Adakah momen tertentu yang membuat penjualan mengalami peningkatan signifikan? Tentunya saya rasa di segala lini itu ada. Untuk produk spoon sendiri, momen Idul Fitri tentunya kita mengalami peningkatan omset, dan event-event tertentu seperti gias dan lain-lain kita tentunya ada kenaikan omset. Untuk pemasaran dan promosinya bagaimana? Saat ini kita menggunakan sistem tracking melalui internet untuk mengumpulkan database. Kita juga melakukan email blast ke berbagai perusahaan, dibarengi juga dengan visit dari kita sendiri untuk meeting point dan lain-lain. Untuk penjualan online sudah dipasarkan di mana saja? Apakah di media sosial saja atau e-commerce saja atau keduanya? Saya saat ini tidak merasa produk saya itu efektif untuk dijual di online, karena produk kita itu produk komoditi yang notabene memiliki margin kecil. Jadi kalau misalkan kita jual itu di online, profit yang kita dapat tidak sebanding dengan biaya yang kita keluarkan. Kendala selama membuka usaha? Banyak. Tentunya karena kita itu berurusan dengan bisnis to bisnis,
kendala di pembayaran, kendala di operasional itu tentunya ada, tapi sejauh ini kita masih bisa atasi. Goals atau tujuan untuk usaha kedepannya bagaimana? Tentunya harapan saya perusahaan ini bisa berkembang. Kita juga bisa merambah ke beberapa lini. Karena saat ini kita masih memasarkan produk ini di Pulau Jawa, dari Banten sampai Jawa Timur. Harapan saya ke depannya dengan adanya IKN Kalimantan juga bisa kita pasarkan di sana, atau kita bisa mendapatkan peluang pasar di Kalimantan. Itu harapan saya ke depannya, karena saya rasa di Kalimantan menjadi kota yang besar dan bisa menyerap produk ini secara besar juga. Jika dilihat berdasarkan wawancara tadi, usaha goodie bag ini merupakan UMKM yang sudah menerapkan konsep bisnis meliputi penggunaan internet dan melakukan interaksi digital dengan calon pelanggan, mencakup penggunaan sistem tracking online untuk mengumpulkan data pelanggan potensial dan pengiriman email blast ke perusahaan-perusahaan, dan juga memasarkan produk di e-commerce seperti di Shopee dan TikTok Shop, meskipun tidak dilakukan secara masif. Setiap bisnis yang dijalankan juga pastinya tak luput dari berbagai kendala yang harus dihadapi untuk bisa terus memaksimalkan penjualan. Beberapa kendala yang dihadapi usaha goodie bag ini itu: yang pertama, kendala harga produk di online yang cenderung harus lebih murah, membuat profit yang didapat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga pemasaran online ini bukan menjadi pilihan utama. Kedua, kendala karena tidak dipasarkan secara masif secara online, khususnya di e-commerce. Penjualan produk usaha ini hanya sampai di Pulau Jawa saja. Ketiga, kendala keterbatasan dalam memanfaatkan potensi pemasaran digital. Meskipun sudah menggunakan sistem tracking online dan email blast, usaha mungkin menghadapi kendala dalam memaksimalkan potensi pemasaran digital secara menyeluruh. Keempat, kendala keamanan dan perlindungan data. Dengan penggunaan sistem tracking online dan interaksi digital yang intens, perlindungan data pelanggan dan keamanan informasi menjadi krusial dan menjadi tantangan tersendiri. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi untuk mengatasi kendala yang mungkin dihadapi usaha goodie bag terkait dengan konsep e-business. Yang pertama yaitu strategi harga yang terencana. Dapat dilakukan melalui analisis mendalam tentang biaya operasional dan keuntungan yang diharapkan dari penjualan online. Lalu mempertimbangkan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi secara online untuk menutupi biaya tambahan yang mungkin timbul seperti biaya pengiriman atau biaya platform e-commerce. Dapat dilakukan juga melalui memanfaatkan penawaran khusus seperti diskon atau bundling untuk meningkatkan daya tarik produk secara online tanpa harus menurunkan margin keuntungan secara signifikan. Yang kedua yaitu ada ekspansi pasar secara masif melalui e-commerce. Meskipun produk sudah dipasarkan melalui e-commerce seperti Shopee dan TikTok Shop, pemasaran produk ke e-commerce harus lebih ditingkatkan guna memperluas jangkauan pemasaran hingga ke luar Pulau Jawa. Lalu untuk memanfaatkan fitur-fitur seperti iklan berbayar di media sosial untuk meningkatkan exposure produk. Jadi pelanggan lebih mengenal produk kita. Yang ketiga itu ada mengoptimalisasi pemasaran digital melalui pemahaman bahwa goodie bag merupakan UMKM dengan dana terbatas untuk promosi produk, maka memerlukan beberapa strategi digital marketing yang cocok dan dapat diterapkan dengan efektif, seperti yang pertama yaitu optimasi media sosial, yaitu memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook secara organik untuk membangun kesadaran pembeli terhadap produk kita. Lalu membuat konten menarik seperti foto produk, testimoni pelanggan, dan cerita di balik pembuatan produk untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Yang kedua yaitu fokus pada pembuatan konten yang sederhana namun informatif seperti artikel blog tentang manfaat produk ramah lingkungan atau tips-tips seputar pengurangan sampah plastik ya, karena kita menggunakan goodie bags. Lalu yang ketiga yaitu mengoptimalkan situs web atau halaman media sosial dengan kata kunci lokal yang relevan seperti nama kota atau wilayah tempat usaha kita berada, serta pastikan informasi kontak dan lokasi bisnis tersedia secara jelas untuk memudahkan calon pelanggan
yang akan melakukan transaksi atau pembelian terhadap produk kita. Yang keempat adalah email marketing berbasis konten. Gunakan email blast untuk mengirim konten berharga seperti penawaran khusus, tips-tips, atau berita terbaru pada pelanggan yang sudah ada. Manfaatkan alat-alat gratis seperti MailChimp atau Gmail untuk mengelola dan melacak kampanye email. Yang kelima, kolaborasi dengan komunitas lokal. Bangun hubungan dengan komunitas lokal atau kelompok minat yang relevan dengan produk goodie bag seperti komunitas lingkungan atau pecinta kreativitas. Ajak mereka untuk mendukung dan mengulas secara positif di media sosial mereka. Yang keenam, menggunakan UGC atau User Generated Content. Mendorong pelanggan untuk berbagi foto atau ulasan produk mereka di media sosial dengan mencantumkan tagar atau mention kepada akun goodie bag. Gunakan konten yang dihasilkan pengguna ini sebagai bukti sosial untuk meningkatkan kepercayaan dan daya tarik produk. Yang ketujuh, monitoring dan analistik gratis. Gunakan alat analisis gratis seperti Google Analytics untuk melacak lalu lintas situs web, tingkatkan konversi dan perilaku pengunjung. Evaluasi kinerja secara berkala untuk memahami apa yang berhasil dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Solusi yang terakhir adalah berkaitan dengan perlindungan data dan keamanan. Ada dua cara yang bisa diterapkan. Yang pertama itu adalah terapkan kebijakan ketat terkait perlindungan data pelanggan dan informasi bisnis. Yang kedua, gunakan sistem dan platform yang aman untuk menyimpan dan mengelola informasi pelanggan. Dengan menerapkan solusi-solusi tadi, usaha goodie bag ini dapat mengoptimalkan operasi e-bisnisnya, mengatasi kendala-kendala yang ada, dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan dalam lingkungan digital yang dinamis.